Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada penghujung acara, tapi tentu saja kami dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Khusus Jakarta sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi yang setinggi-tingginya ya terhadap support dan bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Forkopimda Provinsi DKI Jakarta. Dan tentu saja tidak lupa kami mengucapkan terima kasih atas koordinasi selama ini kepada Bawaslu, Kepala Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Dan kami juga mengapresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras yang sudah dilakukan petugas kami atau jajaran kami, baik itu di tingkat Pantarlih, KPPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kota yang sudah mencurahkan seluruh tenaganya, pikirannya selama lebih hampir 11 bulan ini untuk melaksanakan proses Pilkada Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Tentu saja apresiasi juga kami sampaikan kepada para pasangan calon, baik itu 01, 02, dan 03 yang sudah membersamai kami proses ini dari awal sampai akhir, sehingga kita masuk kepada penutupan rapat pleno terbuka. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada jurnalis dan teman-teman media yang sudah membersamai kami juga, baik dari pemilu legislatif dan eksekutif dan sampai proses pemilihan Pilkada DKI tahun 2024. Dan tentu saja kepada masyarakat DKI Jakarta yang selama ini berinteraksi kepada kami memastikan bahwa proses sudah kami laksanakan secara maksimal. Kami sudah mengerahkan seluruh tenaga kami dan pikiran kami untuk memastikan kayak saya minum dulu kayaknya. Jadi terharu gitu. Memastikan proses Pilkada di daerah khusus Jakarta berjalan secara maksimal dan sesuai dengan aturan main yang ada. Saya rasa demikian yang kami ucapkan. Sekali lagi terima kasih atas banyak perhatian dan segala dukungan terhadap kami KPU Provinsi DKI Jakarta. Saya ulangi, Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Tentu saja kritik dan saran yang diberikan kepada pada kami itu bagian dari perbaikan kami ke depan, dan mudah-mudahan Jakarta tetap kondusif, Jakarta tetap menjadi ibu kota, dan Jakarta selalu dicintai oleh masyarakatnya. Saya rasa demikian, terima kasih. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 tingkat Provinsi Daerah Khusus Jakarta saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi, saudara, penutupan rapat pleno terbuka pembacaan hasil rekapitulasi pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta yang dilakukan oleh KPU Jakarta, saudara. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU, pasangan nomor urut Pramono Rano meraih 50,07% suara. Rapat pleno terbuka ini dimulai pada tadi sekitar pukul 13:45 waktu Indonesia Barat dan berakhir saat ini, saudara. Ini dia bagaimana hasil rekapitulasi Pilgub Darus Jakarta. Pasangan nomor urut 01 Ridwan Kamil Suswono memperoleh suara 39,41%. Kemudian pasangan nomor urut 02 Dharma Pongrekun Kunwardana memperoleh suara 10,52%. Dan pasangan nomor urut 03 Pramono Anung Rano Karno memperoleh 50,07% suara atau 2.183.239 suara. Ini dia hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta tingkat provinsi, saudara. Pasangan Pramono Anung Rano Karno ini unggul di 6 wilayah Jakarta, saudara.
Ya, pasangan Pramono Rano memperoleh suara sebanyak 2.183.239 suara. Pasangan Ridwan Kamil Suswono meraih 1.718.160 suara. Dan pasangan Dharma Pengrekun Kunwardana, saudara, memperoleh 459.230 suara. Ini dia hasil Pilgub Daerah Khusus Jakarta yang kita tergelar pada tanggal 27 November dan hari ini Komisi Pemilihan Umum Jakarta membacakan hasil rekapitulasinya dalam rapat pleno terbuka. KPU juga menyatakan hari ini merupakan penetapan hasil pemilu Jakarta, bukan penetapan gubernur Jakarta terpilih. Nanti masing-masing pasangan calon gubernur dapat mengajukan gugatan dari hasil penetapan suara oleh KPU ini, saudara. Diberikan waktu 3 hari kepada para paslon untuk mengajukan gugatan. Jika nanti dalam 3 hari tidak ada yang mengajukan gugatan, maka KPU akan menetapkan gubernur dan juga wakil gubernur terpilih. Dan kita tahu pasangan nomor urut 1 melalui tim hukumnya Ridwan Kamil Suswono akan mengajukan gugatan. Sebelumnya sudah mengajukan gugatan kepada DKPP dan nanti mereka dikabarkan akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, tadi beberapa drama sudah terlihat dalam rapat pleno terbuka pembacaan hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta oleh KPU Daerah Khusus Jakarta. Kami kembali tampilkan kepada Anda bagaimana suasana Komisi Pemilihan Umum Daerah Khusus Jakarta. Dan kami mendapatkan informasi bahwa nanti di interval sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, saudara, akan ada penyampaian keterangan pers merespons dari hasil rekapitulasi KPU yang akan disampaikan oleh pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno saat ini yang menjadi peraih suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU Jakarta, di mana Pramono Rano ini meraih 50,07% suara, saudara. Tadi ada beberapa sempat terjadi ada perbedaan pendapat antara saksi paslon nomor urut 3 dan juga nomor urut 1 dalam rapat pleno terbuka hari ini yang digelar oleh KPU Daerah Khusus Jakarta, saudara. Dan saksi dari paslon nomor urut 01 pun walk out atau keluar meninggalkan ruangan. Tentu saja ini bukan hanya kerja KPU, tapi kerja banyak pihak, terutama semua stakeholder dan komponen di DKI Jakarta, baik itu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, para jajaran kami dari tingkat KPPS sampai dengan KPU Kabupaten Kota, dan Forkopimda Provinsi DKI Jakarta. Tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support selama ini, juga support teman-teman media ya yang sudah membersamai kami selama proses ini. Tentu saja hal yang lebih teknis nantinya akan disampaikan oleh Pak Dodi sebagai divisi teknis, apa yang akan kita lakukan pasca ini dan bagaimana ke depannya ini nanti akan disampaikan oleh Pak Dodi sebagai divisi teknis. Silakan Pak Dodi. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua. Pertama kami dari KPU DKI Jakarta tentu mengapresiasi seluruh kerja keras dari jajaran penyelenggara pemilu, KPPS, Pantarli, PPS, PPK, teman-teman KPU Kabupaten Kota yang sudah bergadang, sudah menyiapkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan ini dengan sangat baik ya. Tentu saja juga support dari semua divisi. Pertama dari divisi logistik yang sudah menyiapkan logistik sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan H-1 sudah sampai seluruhnya ke TPS dan sekarang sudah kembali dengan aman di gudang KPU Kabupaten Kota. Yang kedua juga dari divisi data dan informasi sudah menyiapkan Sirekap dengan beberapa kali uji coba.
Alhamdulillah dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam, itu sudah terkumpul 100% formulir C hasil dan sudah terunggah melalui info publik pilkada2024.kpu.go.id, sehingga mempermudah, memperlancar, dan mempercepat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten kota, sampai tingkat provinsi, serta meningkatkan transparansi proses pungut, hitung, dan rekapitulasi. Juga tentu saja dari Divisi SDM yang sudah mempersiapkan seluruh badan ad hoc KPPS kita sejumlah lebih kurang 103.000 KPPS dan pengamanan TPS atau petugas ketertiban TPS, juga badan ad hoc PPK dan PPS. Kami juga menyampaikan duka cita atas meninggalnya beberapa KPPS yang bertugas pada hari pemungutan suara. Tentu kami akan memberikan santunan terhadap petugas penyelenggara yang meninggal dunia dalam tugas. Juga tentu saja kepada Divisi Sosialisasi yang sudah berupaya dengan keras melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, juga dari Divisi Hukum yang sudah menyiapkan persiapan untuk terjadinya apabila terjadi sengketa baik di Bawaslu maupun di Mahkamah Konstitusi. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran penyelenggara karena target pemungutan dan penghitungan suara, zero pemungutan suara ulang pada saat Pileg Pilpres kemarin hanya 1 PSU di Menteng, dan tahun ini pada Pilkada alhamdulillah tercapai zero pemungutan suara ulang. Ini menunjukkan proses pemungutan dan penghitungan suara dari sisi pemahaman. Itu tadi keterangan pers yang disampaikan oleh anggota KPU pasca rapat pleno terbuka pembacaan hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta. Saudara, tak hanya walkout saat rapat pleno rekapitulasi KPU Jakarta, tim RK Susono akan ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Informasi lebih lengkap kami hadirkan usai jeda di Kompas Petang, Saudara.